Shalom, Bapak Ibu. Mengapa di negeri-negeri kita ini tidak ada vampir, tidak ada werewolf, atau Dracula? Tapi di Amerika dan Eropa juga nggak ada pocong, kuntilanak, atau suster ngesot. Apa sebenarnya makhluk-makhluk ini? Inilah wajah-wajah gelap di dalam bayangan manusia, Bapak Ibu. Mengapa setan memakai topeng yang berbeda di setiap bangsa? Malam selalu memiliki bahasa sendiri, Bapak Ibu. Di sebuah desa di Indonesia, orang takut pada kuntilanak. Di Jepang, orang gemetar mendengar kisah Yurei. Di Filipina ada cerita tentang Aswang. Di Cina ada Jiangxi, si mayat melompat. Di Romania dan Eropa Timur, orang berbicara tentang Dracula dan vampir. Mengapa berbeda? Mengapa tidak ada pocong di Amerika? Mengapa tidak ada Dracula berkeliaran di kampung kita? Apa roh-roh itu punya paspor budaya? Apakah setan mengikuti adat setempat? Ataukah semua ini hanyalah bayangan ketakutan manusia? Pertama, Bapak Ibu, manusia selalu memberi wajah pada ketakutannya ini. Ada sesuatu yang sangat tua di dalam hati manusia, ketakutan terhadap kematian. Sejak Adam jatuh di dalam dosa, manusia mulai takut pada gelap, kuburan, darah, kesunyian, dan apa yang ada sesudah kematian. Ketakutan itu lalu memakai pakaian budaya, Bapak Ibu. Di tempat orang dikubur dengan kain kafan, lahirlah pocong. Di tempat penuh legenda kastil dan darah bangsawan, lahirlah vampir. Di tempat hutan liar dan serigala, lahirlah werewolf. Di tempat tragedi perempuan mati saat melahirkan, lahirlah kuntilanak. Manusia membentuk rupa monster sesuai sejarahnya, traumanya, geografinya, imajinasinya, dan dosa kolektif bangsanya. Karena hati manusia adalah pabrik simbol, Bapak Ibu. Dan setiap bangsa memiliki mitologi gelap. Lihatlah betapa uniknya. Asia Tenggara, banyak hantunya terkait dengan kematian tragis, ilmu hitam, kuburan, balas dendam, dan arwah penasaran. Karena budaya kita sangat dekat dengan mistik, leluhur, dunia roh, dan rasa hormat terhadap alam gaib. Eropa, monster mereka sering terkait darah, kutukan, transformasi, aristokrasi gelap, kastil tua, wabah penyakit, dan ketakutan abad pertengahan. Jepang, hantu mereka cenderung sunyi, sedih, penuh dendam, dan menyeramkan. Karena budaya mereka sangat kuat di dalam tema kehormatan, tragedi, dan emosi yang ditekan. Monster sering menjadi cermin jiwa manusia, Bapak Ibu. Apakah semua itu nyata? Ini pertanyaan penting. Sebagian besar kitab-kitab itu kemungkinan besar adalah folklore, legenda, mitos budaya, pembesaran cerita atau pengalaman psikologis yang diwariskan turun-temurun. Tetapi Alkitab juga mengajarkan bahwa dunia spiritual itu nyata, Bapak Ibu. Kitab suci tidak menyangkal keberadaan kuasa gelap. Ada roh jahat, penyesatan, manifestasi kuasa kegelapan dan peperangan rohani. Namun Alkitab tidak pernah menggambarkan setan sebagai pocong, Dracula, atau suster ngesot. Mengapa? Karena bentuk-bentuk itu adalah simbol budaya manusia untuk menggambarkan ketakutan akan kematian dan dunia gelap. Itulah jawabannya, Bapak Ibu. Coba pikir. Setan itu tidak peduli topeng apa yang ia pakai. Iblis itu licik, Bapak Ibu. Ia tidak selalu datang dengan tanduk dan api. Kadang ia datang memakai kepercayaan budaya, ketakutan turun-temurun, tahayul, dan obsesi manusia terhadap kegelapan ini. Di barat ia memakai citra vampir, di timur ia memakai citra arwah penasaran. Tetapi inti pekerjaannya tetap sama, menanam ketakutan, menjauhkan manusia dari Tuhan, membuat manusia terobsesi pada gelap,
dan memenjarakan jiwa di dalam ketakutan itu. Karena iblis tahu, manusia yang takut akan gelap akan sulit melihat terang Kristus ini. Mengapa coba manusia itu menyukai cerita horor? Ayo. Karena manusia diam-diam sadar ada sesuatu yang salah dengan dunia ini. Kematian terasa asing, kuburan terasa dingin, malam terasa sunyi. Hati manusia tahu kita diciptakan untuk hidup, tetapi sekarang hidup di dunia yang retak oleh dosa. Itulah sebabnya kisah-kisah monster terus hidup. Monster sebenarnya sering adalah metafora, Bapak Ibu. Vampir melambangkan kerakusan yang tidak pernah puas, menghisap hidup orang lain demi hidup sendiri. Bukankah dosa juga begitu? Werewolf melambangkan manusia berdosa memang memiliki binatang di dalam dirinya. Pocong melambangkan ketakutan terhadap kematian dan penguburan. Kuntilanak melambangkan luka, tragedi dan kemarahan yang belum selesai, Bapak Ibu. Jadi seringkali monster bukan sekedar makhluk. Ia adalah cermin jiwa manusia yang rusak, Bapak Ibu. Tapi Yesus tidak pernah takut pada gelap. Ada sesuatu yang luar biasa tentang Yesus Kristus. Ia berjalan di kuburan. Ia menghadapi orang kerasukan. Ia masuk wilayah gelap. Ia tidak lari dari kegelapan manusia. Ketika orang lain takut pada kuburan, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Ketika murid-murid takut pada Yesus, tidur tenang. Ketika legion merasuki seorang manusia, Yesus mengusirnya hanya dengan perkataan, "Karena terang tidak pernah takut pada gelap. Gelaplah yang takut pada terang," Bapak Ibu. Kenyataannya, dunia modern itu masih percaya hantu. Walaupun manusia modern mengaku rasional, mereka tetap terobsesi pada horor, Bapak Ibu. Film, game, urban legend, paranormal, spirit box, rumah hantu. Mengapa? Karena teknologi tidak pernah bisa menghapus masa rasa takut terdalam manusia akan kematian. Dan jauh di dalam hati, manusia tahu dunia ini lebih misterius daripada yang terlihat ini. Dan hantu terbesar bukan di luar manusia. Tahukah Bapak Ibu? Kadang monster terbesar bukan yang di hutan, bukan yang di kuburan, bukan yang muncul tengah malam, Bapak Ibu. Monster terbesar sering tinggal di dalam hati manusia. Keserakahan, kebencian, nafsu, dendam, kesombongan. Ada manusia yang takut pada kuntilanak, tetapi tidak takut memfitnah sesamanya. Takut pocong, tetapi tidak takut hidup dalam dosa. Takut rumah angker, tapi tidak takut hati yang kosong dari Tuhan. Padahal Alkitab berkata, akar kehancuran manusia bukan monster luar, melainkan dosa di dalam diri kita sendiri. Kristus datang untuk mematahkan ketakutan itu, Bapak Ibu. Mengapa manusia suka mencari cerita hantu? Karena manusia sedang mencari jawaban tentang kematian. Tetapi Injil memberi jawaban yang tidak dimiliki legenda manapun. Kubur kosong. Yesus bangkit. Dan ketika Yesus bangkit, ia menghancurkan ketakutan terbesar manusia. Karena sesungguhnya yang paling mengerikan bukan vampir, Bapak Ibu. Bukan pocong, bukan iblis. Yang paling mengerikan adalah hidup tanpa Tuhan. Ini. Suatu hari, semua bayangan ini akan lenyap. Bayangkan hari ketika tidak ada lagi kuburan, tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi malam, tidak ada lagi ketakutan. Alkitab berkata, Tuhan akan menjadi terang. Tidak ada lagi bayangan yang mengintai, Bapak Ibu. Tidak ada lagi cerita horor karena kuasa gelap sudah dikalahkan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan terlalu sibuk mencari apakah vampir itu nyata. Sementara lupa bertanya, apakah jiwaku itu hidup di hadapan Tuhan? Jangan terlalu takut pada cerita hantu, tetapi gagal mengenal Kristus ini loh. Karena pada akhirnya, semua legenda gelap hanyalah gema dari dunia yang jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu. Dan satu-satunya terang sejati yang sanggup mengusir gelap itu adalah Yesus Kristus. Sebab ketika terangnya masuk, bahkan bayangan paling gelap pun kehilangan kuasanya, Bapak Ibu. Amin.